Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Tak akan pernah tergoyangkan akan kasih setiamu buat setiap kami. Mari katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar yang kita tinggikan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan bersama-sama, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Raja, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Oh, Yesus nama di atas. Oh, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mentinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Kami serukan nama-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Senantiasa saya selalu memberikan salam permulaan baru. Kenapa saya ingin memberikan salam permulaan baru? Karena kita sedang memasuki suatu permulaan baru. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ada sesuatu yang baru sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sesuatu yang baru apa? Kita sedang membangun gaya hidup yang baru. Gaya hidup apa? Gaya hidup yang Allah mau sesuai dengan jemaat mula-mula. Gaya hidup jemaat mula-mula yang banyak diambil di dalam Kisah Rasul 2. Ya, khususnya ayat yang ke-42. Gaya hidup bertekun. Katanya bertekun, ya, bertekun terus-menerus. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam firman Allah, pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, gaya hidup salib, dan bertekun di dalam doa.
perlu kita ingat bahwa ketika kita membangun gaya hidup jemaat mula-mula, gaya hidup baru ini, kita selalu melakukan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai jemaat Abalov. Atau saya boleh sebut namanya mission, vision, value driven. Kita terus berfokus, terus kita bergerak dengan dorongan visi, misi, dan nilai-nilai kita. Nah, pertanyaannya apa visi misi? Saya mau mengingatkan kembali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya visi misi yaitu kita mau menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan kita atau area kehidupan kita, area apapun ya. Dalam proses inilah saya percaya kita terus melakukan sesuai dengan 3 proses ya. Murid, komunitas, dan melakukan gerakan kasih Bapa Surgawi atau pekerjaan misi. Nilainya apa? Nilainya hamba dalam kasih Kristus. Hari ini saya memakai pakaian 3 minggu yang lalu saya pakai. Ingat, ini pakaian kayak pakaian dokter ya. Karena saya sedang membahas banyak berkaitan dengan penyakit rohani. Nah, di dalam pakaian saya ini ada tulisan Pondok Persaudaraan. Ini adalah sebenarnya nilai. Dulu nilai kita lah hamba dalam kasih persaudaraan. Nah, sekarang diganti hamba dalam kasih Kristus. Pondok Persaudaraan dari kata hamba dalam kasih persaudaraan. Nah, saya ingin membahas tentang 3 penyakit kronis yang mematikan, 3 penyakit rohani. Khususnya saya akan mengajak jemaat bagaimana kita mengatasi penyakit kronis tadi. Berbicara tentang penyakit memang sangat tepat, khususnya masa pandemi ini, COVID-19. Tapi saya ingin mengingatkan tentang COVID-19. Saya ingin mengingatkan jemaat, COVID-19 bukan penyakit yang mematikan di bangsa Indonesia. Bukan berarti kita sembrono dengan penyakit ya. Kita mesti hati-hati. Ingat ada vaksin, jaga prokes ya. Hand sanitizer, masker. Hari ini saya melepaskan karena saya dengan Pak Ferdinand ini cukup jauh jaraknya. Jadi saya bisa berbicara lebih bebas, lebih bisa berekspresi. Biasanya saya selalu pakai masker ya. Nah, penyakit yang paling mematikan di Indonesia itu ada 10. Tapi saya menyebut paling tidak 1, stroke, jantung koroner, gula, TBC, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Tetapi dengar, ada penyakit rohani juga yang mematikan kita. Saya membahas 3 minggu yang lalu, 3 penyakit rohani lah. Penyakit tidak bergantung kepada Tuhan. Pertama, penyakit yang kedua tidak punya komunitas. Ketiga adalah penyakit yang hidup bagi dirinya sendiri. Hari ini saya ingin membahas secara khusus penyakit yang tidak bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikan, mengatasi. Caranya mudah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Cara menyembuhkannya apa? Bergantung kepada Tuhan. Selesai. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, kita akan belajar dengan proses ini. Kalau ada orang berkata, Pak Pita, Kak Pita, saya ini orang tidak percaya kepada Tuhan. Saya pikir ini bohong. Kenapa? Orang boleh tidak percaya atau tidak ada Tuhan. Tetapi dia mungkin tidak percaya kepada Tuhan atau Allah. Tetapi dia mempunyai sesuatu yang dia bergantung. Sesuatu yang dia berharap atau saya sebut ilah. Ilah ya, ilah bukan Allah, ilah bukan Tuhan ya. Mungkin hantu ya, ilah. Nah, pertanyaannya adalah ilahnya apa? Kalau zaman dahulu ilahnya orang Israel itu adalah patung, dewa-dewa. Nah, Tuhan marah bukan masalah patungnya atau dewa, karena dia tidak bergantung pada Allah, dia bergantung pada yang lain yang bukan Allah. Apalagi banyak bergantung kepada lebih dari 1 patung atau dewa-dewa. Nah,
Ilah itu apa? Ilah atau berhala adalah segala sesuatu yang membuat saya tidak bergantung kepada Tuhan. Ada sesuatu atau sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Jika ada sesuatu, apapun nanti atau seseorang yang membuat kita lebih bergantung daripada Tuhan Yesus, itu adalah ilah atau disebut berhala. Siapa ilah kita? Mungkin bisa pribadi, barang yang kita anggap memberikan berkat, perlindungan, pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau pribadi misalnya siapa? Dengar, bisa ayah dan ibumu, bisa suami atau istrimu, guru, bos, teman-temanmu, atau tokoh-tokoh tertentu. Ya, ada orang senang dengan tokoh tertentu, bahkan pendetanya jadi ilah loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati-hati, kita bisa tidak bergantung kepada Tuhan, bergantung pada seseorang, dan itu ilah. Apalagi misalnya barang, ya, uang, benda, emas, perak. Nah, yang paling berbahaya sekarang adalah menurut surveinya para psikiater dan psikolog, banyak orang bergantung kepada SHAM, saham. Bapak minta nyindir, udah. Saya mendengar seminar mengatakan saham itu hari-hari ini bisa menjadi addicted, ya. Ada digital addicted, ada addicted morfin, ya, ganja, obat-obatan. Sekarang ada saham. Hari-hari ini kita geger dengan kripto, ya, Bitcoin dan lain-lain. Ingat, itu bisa jadi ilah loh. Jadi sesuatu yang kita bersandar sehingga tidak bergantung kepada Tuhan. Apalagi saya itu berkata pengalaman, skill, kepandaian pada diri kita. Pada apa lagi? Pola pikir atau mindset yang kita ikuti. Mindset diikuti bukan hanya mindset aja, dengan perkataan, tingkah laku, bahkan pembiasaan kita. Mengapa penyakit kronis salah satunya tidak bergantung kepada Tuhan? Karena ketika kita tidak bergantung pada Tuhan, kita bergantung pada berhala atau ilah tadi. Makanya caranya adalah mengatasinya lah. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa mesti Tuhan Yesus? Dasarnya apa? Tentunya dasarnya bukan karena cerita nenek-nenek tua atau dongeng-dongeng, tidak. Dasarnya adalah Alkitab. Alkitab kita. Makanya kita mesti bertekun di dalam firman Tuhan. Bertekun di dalam persekutuan untuk membicarakan firman Allah. Alkitab mengatakan, Kisah Rasul 2 ayat 36, Kisah Rasul 10 ayat 36, dikatakan Yesus itu menjadi juru selamat atau Kristus dan menjadi Tuhan atas manusia. Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Tuhan, Lord. Yesus adalah bukan sekedar juru selamatmu, dia adalah Tuhan atas hidupmu. Memerintah atas hidupmu. Karena hanya kepada dia kita berharap bergantung. Kalau kita tidak kepada dia satu-satunya, kita akan bergantung kepada yang lainnya. Bukan berarti kita tidak boleh, saya bergantung kepada misalnya istri saya dalam menolong beberapa proses pekerjaan saya, menjaga mungkin kesehatan saya. Bukan itu, tapi fokusnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus selain firman Allah? Tidak ada orang yang berani berkata demikian loh. Ya. Kenapa saya memastikan kita lebih baik bergantung kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus? Tidak ada pribadi yang berani berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup. Dia bilang hidup. Sudah jalan, hidup. Aku adalah Tuhan. Aku adalah gembala. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Hidup lagi. Dan yang dahsyat lagi, dia berjanji akan datang kembali. Ya. Dia tidak mati, dia bangkit, dia naik surga, dia datang kembali. Tidak ada manusia demikian di dunia ini berani berkata demikian. Kalau dia tidak gila, pertama. Yang kedua, dia Allah. Saya percaya dia Allah. Kenapa?
Di dunia ini Yesus memberi banyak pengaruh. Tahukah Bapak Ibu, saudara sekalian, di dunia ini buku yang paling banyak ditulis, dicetak, diprint, ya, diprinting adalah Alkitab. Alkitab bukan hanya tulisan tentang Allah, Alkitab adalah sumber sejarah yang dipercayai sampai hari ini. Nah, karena itu kita mesti mengerti kenapa kita bergantung pada Tuhan Yesus. Kenapa kita bergantung pada Tuhan, bukan hanya juru selamat kita. Karena hanya itulah yang bisa menolong kita. Hanya itulah yang bisa menjadi proses satu-satunya memberikan kekuatan, kepenuhan di dalam kemaksimalan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, tentunya istri saya Elena, Besalia dan Elizabeth, komunitas di mana kita ada, saya dengan kelompoknya Pak Heru, di Komsel Pak Heru dan Pak Indra, di dalam konteks jemaat bersama Pak Ferdinand dan teman-teman penatua lainnya, pemimpin-pemimpin lainnya, PKS, jemaat seluruhnya. Karena itu yang membuat kita bisa maksimal ketika kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus saya lakukan? Amsal 3, 5, dan 6 memberikan masukan yang sangat luar biasa. Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang dikatakan sukses dengan kerohanian, ada hikmat yang luar biasa. Sukses di dalam kebijaksanaan, pengertian, keahlian. Sukses di dalam kekayaan. Dikatakan tidak ada pernah raja seperti dia di dalam kekayaannya. Nah, dia memberikan nasihat yang luar biasa. Nasihatnya menurut saya nasihat yang jitu. Katanya Amsal 3, 5, 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lanjutnya berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang tertatih-tatih dalam hidupnya hari ini. Banyak orang hidupnya naik turun, up and down. Banyak orang hidupnya berbelit-belit, jalannya tidak lurus. Kenapa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada Tuhan, bersandar pada pengertian sendiri dan tidak mengakui di dalam segala lakunya. Pertama, pastikan setiap kita adalah percaya kepada Tuhan. Pak Petrus mengatakan kita mesti beriman minggu lalu. Beriman. Dengan segenap hati. Nah, perlu dikatakan percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan melalui apa? Tentunya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab. Bapak, Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan muda, anak-anak kita apakah baca firman? Ikut Abah atau tidak? Anak saya lagi studi di luar kota, selalu saya tanya, Elizabeth, apakah kau baca firman? Besalia dengan saya punya waktu baca firman bersama-sama. Saya dengan Eliana dan Besalia punya waktu mendiskusikan firman Allah. Percaya pada Tuhan melalui firman. Tapi di situ dikatakan dengan segenap hatimu. Hati itu apa? Suara yang paling benar dalam kehidupan kita. Orang hanya menentukan dua pilihan. Dia percaya, beriman pada Tuhan, atau kepada yang bukan Tuhan. Oh, saya tidak percaya apa-apa. Sebenarnya Anda percaya yang tidak ada. Itu artinya tidak percaya. Ada dua pilihan, kepada Tuhan atau bukan. Hati-hati, kepada siapa engkau percaya? Pada firman Allah. Karena kalau bicara Allah nggak kelihatan Pak Pita. Melalui firman Allah. Tapi dengan hati kita. Bukan dengan pikiran kita. Dan artinya apa? Apakah firman Tuhan itu betul-betul kita tangkap dengan hati? Dan ingat, ketika kita tangkap dengan hati, tidak dengan hati saja. Nah, ini penting. Karena hati itu bicara tentang mind. Dan menurut
Menuhin bukan hanya orang pendeta aja. Para psikolog psikiatrik mengatakan hati itu mempengaruhi pikiran seseorang, perkataan, bahkan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindakan, perbuatan, dan perbuatan yang terus-menerus menjadi karakter. Nah, ini penting. Ketika firman Allah yang kita percaya itu masuk dalam hati, masuk dalam pikiran, masuk dalam tindakan, perbuatan kita yang terus-menerus atau pembiasaan. Banyak orang menerima firman Allah hanya di otak. Salah, hati dulu. Ketika oleh hati, oleh pikiran, keputusan, tindakan kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Yang kedua, di situ dikatakan kita jangan bersandar kepada pengertian kita. Kenapa? Karena pengertianmu fokusnya hanya dirimu. Untukku dan untukku dan untukku itu adalah lintah. Lintah itu adalah binatang parasit. Ketika kita untukku, untuk saya, justru merugikan yang lain. Justru merugikan sekitar kita, komunitas kita. Kalau kau bersandar pada pengertianmu, engkau tidak akan beruntung. Bahkan merugikan orang lain. Karena itulah kita harus berfokus kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Pengalamanmu, kepandaianmu, keterampilanmu, kebiasaan-kebiasaan. Ingat waktu masuk permulaan baru, kita diingatkan hati-hati dengan pengalaman. Bukan berarti keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kita itu jelek semua, tidak. Tapi kadang-kadang karena kita membiasakan bersandar pada pengertian kita sendiri, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak melakukan yang terbaik. Melakukan yang benar. Kita bergantung dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Akhirnya kita gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan kau tidak bersandar pada pengertianmu. Pengalamanmu itu bagus, luar biasa. Hikmat yang Tuhan berikan melalui kehidupanmu adalah hikmat itu pada waktu itu. Belum tentu untuk sekarang. Ya, khususnya masa-masa seperti ini, pandemi. Ya, khususnya masa-masa COVID. Ada banyak orang mengajarkan ya dengan pengertiannya sendiri. Firman Allah bisa jadi pengertian sendiri. Saya mendengar, saya masukkan di proses ini. Karena dia beriman tidak mau divaksin. Dia berkata vaksin itu adalah antikris. Vaksin itu nanti bisa membuat kita pakai chip, data kita ketahuan. Saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat datamu ada di bank, datamu ada di kependudukan, itu udah ketahuan. Dan maaf ya Bapak Ibu pernah ditelepon orang nggak? Pak Ferdinand pernah ditelepon orang nggak? Pak Ferdinand nganggu-nganggu, benar ya? Halo, selamat pagi. Suaranya ramah sekali, nawarin produk. Itu bukan hanya dari bank, dari asuransi, macam-macam. Pertanyaannya, Bapak Ibu itu memangnya terkenal? Memangnya dia tahu? Enggak, itu data-data kita yang mungkin dijual, kita tidak tahu siapa yang jual. Ya. Ingat pengertianmu, hati-hati, kembalikan pengertian kita pada Tuhan. Kembali lagi tentang vaksin. Vaksin. Kecuali kita yang komorbid, punya penyakit-penyakit bawaan. Itu pun bisa dikonsultasikan dengan dokter. Khususnya menghadapi COVID. Pengertian apa lagi? Hari-hari ini kita mesti kreatif. Kita harus proaktif ketika bekerja, melayani, kita betul-betul proaktif. Ya, dengan situasi yang tidak mudah, ekonomi yang tidak mudah, saya hanya menyarankan satu, kita mesti rajin. Selain berdoa, baca firman, rajin bekerja, rajin kreatif, banyak belajar. Ya, tadi Pak Ferdinand bersaksi boleh dipakai Pak ya. Hari ini kita kameranya, kita pakai alat-alat lebih canggih. Saya tanya Pak Ferdinand tadi beli, oh enggak Pak, kita kamera ini udah ada, cuma saya waktu itu enggak ngerti cara menggunakannya. Saya bilang, oke Pak Ferdinand malu bertanya sesat di jalan, Pak, malu bertanya teknologinya berkurang gitu ya. Nah ini kesederhanaan tadi kita bicara ya. Nah ada banyak cerita, Saya banyak mengalami kebodohan-kebodohan hanya bersandar pada pengertian-pengertian kita sendiri ya.
Ada orang naik pesawat, tiketnya tiket bisnis ya. Kemudian dia duduk di tempat yang enak, ditawarin makanan, dia tidak mau. Padahal dia lapar, makanannya enak-enak, dia tolak. Dia lihat kanan kiri pada makan, dia mikir, wah duitnya banyak banget ya kanan kiri saya. Wah, saudara, dia sadar kenapa? Pengertiannya kalau dia naik bis beli makanan mesti pakai duitnya sendiri. Naik bis kan begitu ya. Ini naik pesawat, bisnis lagi dikasih makanan. Oke, Indonesia dikasih makanan bisa tambah kalau bisnis itu. Dia diem aja. Dia diem aja. Terus sebelahnya tanya, kamu enggak makan? Enggak lapar? Enggak, harganya mahal. Dia tertawa. Kamu enggak mau tanya? Padahal tuh makanan gratis. Bisa tambah lagi. Hah, masa? Dia bilang gitu. Pengertiannya membuat dia lapar. Pengertiannya enggak dapat berkat, enggak dapat hoki. Dengar. Kamu bersadar pengertian. Ingat pengertian kita, pengertian kerajaan surga. Pengertian ilahi. Pengertian yang mendatangkan berkat untuk memberkati orang lain. Pengertian yang untuk mensejahterakan orang lain, mensejahterakan kota, komunitas. Bersandar pada pengertian Allah, bukan pengertianmu sendiri. Jika dulu dikatakan kita mengakui dalam segala laku kita. Artinya apa? Kalau kita percaya, kita berharap, kita bergantung, ayo tunjukkan rasa percayamu. Ekspresikan di dalam apa? Hati, di dalam perkataan, ya, di dalam pikiran kita, pikiran, perkataan, di dalam tindakan, di dalam proses tindakan kita sehari-hari. Kalau kita berkata bahwa hari-hari ini kita beriman pada Tuhan, kembali lagi kita tidak perlu takut dengan COVID. Ya, kita berdamai dengan COVID. Ya, saya sangat menjaga dengan prokes. Ya, kadang-kadang beberapa kali saya cuci tangan, walaupun itu bukan kebiasaan saya. Saya mesti kasih sanitizer sendiri supaya menjaga. Tapi saya tetap lakukan. Mulai bulan yang lalu sejak Agustus, ya, 2 kali saya sudah ke Jakarta, ya. Pasti berdamai, walaupun kadang-kadang bisa takut, ya, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi di dalam proses itu saya berbicara dengan keluarga dan Helena. Saya bilang kita mesti melakukan proses ini. Ada proses yang saya mesti ke Jakarta. Artinya apa? Iman saya ekspresikan dengan tindakan saya. Kita belajar berdamai dengan situasi ibadah kita mulai lagi, walaupun dengan progres yang sangat ketat. Ya, kita ukur suhu, kita melakukan social distancing, ya, jaga jarak, kita tidak cepak-cepiki rangkulan. Kadang-kadang saking kangennya coba, kadang-kadang coba gini-gini aja. Tidak apa-apa. Ini kan proses, ya, proses. Kalau satu saat kita sudah menang dengan COVID ini, kita akan kembali lagi. Pertanyaannya, apakah ekspresimu dalam perkataanmu, tingkah lakumu? Kalau ketemu orang selalu berkata sulit, waduh gawat ya. Omongan kita selalu negatif. Saya ingin beritahu hal yang negatif dalam pikiranmu. Bukan berarti hidup ini tidak ada masalah. Saya punya masalah. Hari ini saya ada masalah. Keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tapi yang saya ingin ingatkan, saya mau mengakui bahwa Tuhan adalah sumber jawaban. Dia pusat solusi dalam kehidupan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pastikan kau atasi penyakit tidak bergantung pada Tuhan dengan satu. Bergantunglah kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Alfa dan Omega. Dia adalah kebenaran dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah segalanya, gembalamu. Dia adalah guru yang agung. Dia adalah penolongmu. Dia adalah orang yang memberikan, pribadi yang memberikan teladan dalam hidupmu. Ketika kau bergantung kepada Tuhan Yesus, maka luruslah jalan. Akan ada penyelesaian. Akan ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap pribadi jemaat Abaloh Bali khususnya. Hari ini, supaya ketika kami belajar bergantung pada Allah, ada kasih karunia Allah yang menyertai kami.
ada kekuatan Allah menyertai kami. Sehingga kami bisa merasakan kasih dan kuasa-Mu. Kalau kami bergantung pada berhala, pada pribadi, pada barang, pada pengetahuan kami, hikmat kami, pengertian kami sendiri, ampuni. Tapi hari ini kami belajar kembali bergantung padamu. Melalui firman, melalui doa-doa, melalui dikuatkan melalui persekutuan, melalui komunitas. Kami belajar mengingat akan keteladanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan dengan luar biasa. Kami memasuki suatu permulaan baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.